Saudara Presiden Joko Widodo gencar membagikan bansos saat masa kampanye tengah berlangsung. Bansos yang dibagikan Presiden dikritisi berbagai pihak karena dipolitisasi untuk salah satu pasangan calon. Benarkah bagi-bagi bansos dipolitisasi Jokowi? Berikut diskusi bersama Zeki Rahmat. Dalam sepekan terakhir, Presiden Jokowi gencar membagikan bansos secara langsung ke beberapa daerah. Bagi-bagi bansos oleh Jokowi dinilai oleh beberapa pihak sebagai bentuk kepanikan karena elektabilitas Prabowo Gibran tidak naik secara signifikan untuk menang satu putaran di Pilpres. Benarkah bagi-bagi bansos demi Pilpres satu putaran? Kita diskusi bahas ini. Berbagai daerah di Jawa Tengah dan Yogyakarta disambangi Presiden Jokowi membagikan bansos berupa bantuan beras sebanyak 10 kg. Bantuan beras 10 kg per bulan ini diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dan akan diberikan hingga Juni 2024. Tak hanya beras, pemerintah membagikan bantuan langsung tunai pangan 2024. Bansos Rp200.000 yang sebelumnya dibagikan dalam 3 tahap langsung diberikan sekaligus Rp600.000 untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan langsung tunai rekap 3 bulan ini akan dibayarkan pada Februari ini dengan kucuran anggarannya Rp11,2 triliun. Jadi, kalau secara total anggaran bansos pada APBN 2024 mencapai Rp496 triliun, naik 20 triliun dibanding APBN 2023. Bagi-bagi bansos oleh Jokowi saat masa kampanye ini dikritisi oleh Capres Anies Baswedan dan tim ses Ganjar Pranowo. Mereka menilai guyuran bansos ini syarat nuansa politis. Kapan yang membutuhkan di situ diberi bansos. Ada jadwalnya. Jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat, bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi. Karena yang memberi itu negara. Yang nanti menyampaikan aparat pemerintah. Jadi jangan kemudian ini dimanfaatkan. Rakyat kita cerdas loh. Dan saya yakin bansosnya diterima, tapi pilihannya berubah. Sehingga bansos bukan kebijakan presiden. Bansos adalah kebijakan politik dari politik anggaran yang ada di DPR RI, sehingga pembagian bansos jangan dipolitisasi. Dan ini seharusnya di dalam tata pemerintahan negara yang baik menjadi ruang lingkup dari Kementerian Sosial. Dengan mengingat Ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, beliau tidak mau data-data bansos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan. Apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga. Maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu, lalu Ibu Risma tidak diajak. Termasuk di dalam kebijakan Raskin. Sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Presiden Jokowi jelas menampik dan menyatakan bansos dan BLT dilakukan untuk membantu masyarakat dan memperkuat daya beli. Yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Oh, sudah dari dulu, ini kan sudah dari September bantuan pangannya. Pengamat ekonomi menilai bagi-bagi bansos dan BLT yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini dilakukan tanpa perhitungan yang jelas dan syarat dipolitisasi. Itu angkanya jauh lebih tinggi daripada bansos pada tahun 2021. Jadi anggaran Perlinsos 2021 nggak setinggi sekarang. Padahal kan konteksnya pada saat itu sedang COVID.
Jadi artinya apa? Artinya bansos ini tanpa perhitungan yang jelas, dan ini kan juga alasannya tidak terlalu kuat gitu ya. Kenapa? Karena kalau alasannya adalah karena ada El Nino misalnya, masih ada kekhawatiran soal pangan, ya pemerintah kan sudah melakukan impor beras besar-besaran, 2,5 juta ton gitu kan, untuk menstabilkan harga. Kenapa perlu ada bansos lagi? Nah itu jadi pertanyaan. Pertanyaan berikutnya tentunya juga dari segi data. Nah kita khawatir data dari bansos, kemudian juga bentuk BLT, ada bentuk bansos pangan, beras misalnya, ini basis datanya nggak sama. Atau ada perbedaan, diskrepansi dengan bansos yang sebiasanya disalurkan melalui DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosialnya Kemensos. Nah ini kelihatannya ada masalah serius soal transparansi data, akuntabilitas soal data mana yang akan dipakai. Dan kalau datanya kemudian ada perbedaan, nah ini timbul pertanyaan, ini kenapa bisa ada perbedaan? Padahal harusnya kan Kemensos yang mengeluarkan data itu. Nah, jadi di sini dari segi momentum juga sangat berdekatan dengan pemilu, kemudian anggarannya sangat besar, perlu diotak-atik, digeser-geser anggaran yang sebelumnya tidak direncanakan. Jadi ini nampaknya adalah lebih ke arah tujuan politis yang lebih kental dibandingkan menyelamatkan daya beli masyarakat kelompok rumah tangga miskin. Agak sulit dimengerti begitu ya. Sudah ada impor beras, angkanya sangat besar juga. Dan di sisi yang lain juga musim panennya sudah mulai ya. Puncak-puncaknya itu pada waktu bulan-bulan Ramadan sampai puasa. Ya artinya sekitar Maret sampai April itu sudah mulai terjadi beberapa panen raya. Nah, ini kan apa yang mau ditolong sebenarnya gitu. Jadi dengan bantuan beras ini apa? Dan caranya sebenarnya bukan dengan bansos, yaitu dengan stabilisasi dari harga berasnya kan. Sementara pengamat politik bilang penyaluran bansos punya tujuan lain, memberikan dukungan ke salah satu paslon. Dana yang sebegitu besar digelontorkan persis menjelang pemilu. Nah, kalau memang dana bansos itu tidak efektif untuk meningkatkan perekonomian keluarga-keluarga terdampak tadi, pertanyaannya kenapa kok ini terus-menerus digelontorkan dan jumlahnya makin banyak? Artinya kita patut curiga bahwa ada tujuan lain di belakang itu. Ini yang kemudian banyak disebut oleh berbagai kalangan sebagai politisasi bansos. Nah, terkait dengan politisasi bansos, apakah ini kemudian punya hubungan dengan dukungan presiden kepada paslon nomor 2? Jawabannya tegas iya. Ada beberapa indikasi yang bisa kita ajukan di sini. Yang pertama adalah kita melihat ya bagaimana partai-partai pendukung Jokowi yang juga menjadi bagian dari pendukung Prabowo Gibran itu melakukan kampanye-kampanye yang manipulatif. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu Zulkifli Hasan menyebut bahwa pemberi dana bansos itu adalah Pak Jokowi, dan kita paham bahwa partai-partai bukan hanya PAN ya, Golkar juga melakukannya, bahkan Gerindra juga melakukannya. Mereka mengatakan bahwa kebaikan-kebaikan pemerintah ini yang akan dilanjutkan manakala Prabowo Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Indikasi yang kedua adalah bahwa presiden sendiri turun tangan untuk memberikan dana bantuan sosial. Dan kita tahu bahwa presiden turun tangan itu tidak di semua daerah, melainkan di daerah-daerah di mana setidaknya menurut hasil survei, ya, suara dukungan terhadap Prabowo Gibran itu cenderung tertinggal dibandingkan dukungan bagi pasangan lain. Namanya bansos, bantuan langsung tunai, yang uangnya diambil dari APBN, dari rakyat. Miris rasanya jika benar uang dari rakyat dipolitisasi. Saya Zeki Rahmat pamit, terima kasih, sampai jumpa.